Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Suharyanto selaku dosen mata kuliah Etika Bisnis. Perkenalkan, nama saya Ain Febrianti dari kelas MJ701 dengan NIM 2302010102222. Di sini saya akan mempresentasikan analisa etika bisnis tentang praktik monopoli di sektor perbankan Indonesia. Identifikasi sektor perbankan. Perbankan adalah sektor vital di Indonesia. Fungsinya sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Tanpa bank, perputaran ekonomi akan terhenti. Namun, saat ini struktur pasar perbankan kita tidak seimbang. Data dari OJK tahun 2024 menunjukkan bahwa 4 bank besar yaitu BCA, Mandiri, BNI, dan BRI menguasai lebih dari 50% total aset perbankan nasional. Kondisi ini disebut sebagai oligopoli, di mana sedikit pemain menguasai pasar. Produk yang paling terdampak adalah KTA, kartu kredit, KUR, dan biaya transfer antar bank. Dari sinilah potensi praktik monopoli dan persaingan tidak sehat bisa muncul. Kasus etika, praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Yang pertama yaitu bunga KTA dan kartu kredit yang tinggi. Data menunjukkan bank Big Four masih menetapkan bunga 2 sampai 2,9% per bulan. Padahal bank digital dan fintech sudah bisa memberikan bunga di bawah 1,5%. Karena nominasi pasar, konsumen tidak punya banyak pilihan selain menerima bunga tinggi tersebut. Ini termasuk praktik persaingan tidak sehat. Kedua, penyaluran KUR yang dipersulit. Padahal pemerintah sudah menyediakan kuota besar untuk membantu UMKM. Namun di lapangan banyak bank penyalur yang prosesnya berbelit, minta jaminan tambahan, dan pilih-pilih debitur. Akibatnya, dana KUR tidak sampai ke pelaku UMKM yang benar-benar butuh. Kedua kasus ini saya ambil dari pemberitaan Kompas, bisnis.com, dan CNN Indonesia tahun 2023 sampai 2024. Selanjutnya yaitu analisis dengan teori etika bisnis. Teori pertama yaitu teori keadilan. Ini oleh John Rawls. Intinya yaitu setiap orang berhak mendapatkan perlakuan adil. Tidak boleh ada yang dirugikan demi keuntungan kelompok tertentu. Analisis kasus, Big 4 memanfaatkan nominasi untuk menjaga bunga KTA tinggi. Ini tidak adil bagi konsumen dan UMKM yang tidak punya pilihan lain. Teori kedua, teori persaingan sehat dan keadilan pasar. Intinya yaitu pasar yang etis harus ada persaingan bebas. Tidak boleh ada monopoli, oligopoli yang menekan harga. Analisis kasusnya yaitu karena 52% aset dikuasai oleh 4 bank, maka persaingan jadi tidak sehat. Bunga tidak turun dan layanan KUR dipersulit. Selanjutnya yaitu dampak praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Yang pertama, dampaknya ke konsumen dan UMKM. Yang pertama yaitu beban bunga tinggi. Jadi cicilan KTA dan kartu kredit makin berat. Selanjutnya yaitu akses modal terhambat. UMKM sulit berkembang karena KUR dipersulit. Ketiga, minim pilihan. Terpaksa ambil produk mahal karena brand Big Four dianggap paling aman. Kedua, dampak ke persaingan usaha. Bank kecil kalah saing, sulit bersaing karena tidak bisa lawan bunga dan jaringan Big Four. Selanjutnya inovasi lambat. Jadi bank besar tidak terdorong nurunin bunga karena tidak ada persaingan kuat. Yang ketiga yaitu pasar tidak efisien. Harga atau bunga tidak ditentukan pasar,
tapi oleh sedikit pemain. Ketiga yaitu dampak ke perekonomian. Yang pertama, ketimpangan makin lebar. Jadi keuntungannya hanya menumpuk di 4 bank besar. Kedua, pertumbuhan UMKM terhambat. Padahal UMKM penyumbang 80% PDB Indonesia. Ketiga, kepercayaan publik turun. Masyarakat merasa sistem keuangan tidak berpihak. Solusi untuk menciptakan persaingan sehat. Yang pertama yaitu untuk OJK dan pemerintah. Yang pertama, perketat pengawasan. Audit penyaluran KUR tiap 3 bulan. Sanksi bank yang mempersulit. Kedua, batasi bunga. Tetapkan batas atas bunga KTA dan kartu kredit seperti di negara lain. Tiga, dukung bank digital. Beri insentif agar persaingan makin sehat. Kedua, untuk bank Big Four. Yang pertama yaitu terapkan etika bisnis, utamakan keadilan bukan hanya keuntungan. Kedua, turunkan bunga secara bertahap, ikuti tren pasar dan bank digital. Ketiga, permudah akses KUR, sesuai aturan pemerintah tanpa jaminan tambahan. Yang ketiga, untuk masyarakat atau konsumen. Yang pertama, edukasi literasi keuangan, bandingkan bunga sebelum ambil KTA. Kedua, gunakan alternatif. Manfaatkan bank digital dan fintech yang lebih kompetitif. Ketiga, laporkan. Adukan ke OJK jika ada bank yang mempersulit KUR. Kesimpulannya yaitu, yang pertama, nominasi pasar. 4 bank besar menguasai lebih dari 50% aset perbankan nasional, sehingga berpotensi menimbulkan praktik persaingan tidak sehat. Kedua, pelanggaran etika. Penetapan bunga KTA tinggi dan mempersulit penyaluran KUR bertentangan dengan teori keadilan dan prinsip persaingan sehat dalam etika bisnis. Ketiga, dampak luas. Praktik ini merugikan konsumen, menghambat UMKM, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dibutuhkan peran OJK, bank, dan masyarakat untuk menciptakan sistem keuangan yang adil. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.